Dan ini adalah kota Madinah, sama seperti malam-malam yang lainnya, dan tidak ada yang namanya istilah perayaan khusus pada malam 12 Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Halo Ustaz Yami. Gimana Sat? Madinah udah mulai dingin ya Sat ya? Alhamdulillah Madinah sekarang cuacanya Masya Allah Zaid. Masya Allah udah mulai masuk musim dingin ya. Mulai masuk musim dingin. Musim dingin ini Masya Allah yang malamnya panjang, terutama bagi yang makanya cepat-cepat menikah ya. Sat, sekarang kan Alhamdulillah kita berada di tanggal 12 atau malam 12 Rabiul Awal. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana sebenarnya keadaan Madinah secara khusus, kemudian Arab Saudi secara umum ketika malam 12 atau tanggal 12 Rabiul Awal itu sendiri? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal atau malamnya Ikhwatul Islam, kota Madinah ya seperti yang kita lihat sekarang ini biasa-biasa saja, sama dengan malam-malam yang lain. Begitu juga dengan Arab Saudi, tidak ada perayaan khusus atau tidak ada acara khusus, karena ini 12 Rabiul Awal sama dengan hari-hari yang lainnya dilewatkan, yaitu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang disyariatkan, namun tidak ada ibadah khusus yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan juga orang yang ada di sekitar Arab Saudi secara khususnya. Wallahu taala. Masya Allah. Nah, kemudian saat nilai historis atau sejarah dari tanggal 12 Rabiul Awal ini sendiri, khusus ya di dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz? Ikhwatul Islam, tanggal 12 Rabiul Awal ini sebenarnya hari yang paling dirasakan, hari yang paling suram dirasakan oleh penduduk Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini semua para ulama sepakat, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi seolah-olah kalau mereka ada yang merayakan, seolah-olah mereka merayakan hari kematian Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siapa di antara kita yang bangga kalau Rasulullah SAW meninggal? Tidak ada. Oleh karenanya, ibadah semua ulama mereka sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Allah memanggil kekasihnya Rasulullah SAW, yaitu pada hari Senin di waktu duha yang agak sedikit sudah meninggi, yaitu sekitar jam 9 atau jam 10-an lah kalau kita bawa kepada jam. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan kelahiran Ustaz? Karena masyhur atau yang dikenal di tengah-tengah masyarakat bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan tentang kelahiran Rasulullah SAW, kita mengetahui Rasulullah SAW lahir di tanggal yang belum ada tanggalnya. Jadi ini harus poin penting yang harus kita ketahui. Jadi Rasul itu lahir yang mana tanggal tersebut belum ada tanggalnya. Bukankah hijriah itu baru ada ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah? Dan ada dua hal yang harus kita sebutkan akibatnya. Yang pertama, semua kita sepakat Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ini disebutkan tahunnya saja, kapan waktunya tidak tahu. Karena semua mereka pada saat itu, mereka menisbatkan kepada kejadian-kejadian besar. Jadi Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Dan orang-orang itu, pada saat itu mereka tidak tahu apakah Rasul ini akan menjadi Rasul nantinya, mereka tidak tahu. Sehingga mereka melewatkan hari kelahiran Rasulullah SAW biasa saja. Dan ini poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi kelahiran Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama di tahun gajah. Sedangkan kapannya tidak ada satupun mereka yang sepakat. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 9, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lainnya, Allahu a'lam. Karena Rasul lahir di tanggal yang belum ada tanggal. Kemudian hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, saya berpuasa pada hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku dan itu adalah hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi maksudnya apa? Berarti Rasulullah SAW mengatakan saya lahir di hari Senin dan saya berpuasa pada hari kelahiran saya tersebut. Nah, dari sini diambil istimbat oleh para ulama ahibati fillah. Karena kita mengetahui puasanya Rasulullah SAW ada hukum tersendirinya. Rasulullah SAW puasa di hari kelahirannya, berarti ada dua hal yang tidak bisa digabungkan.
Apa maksudnya? Karena puasa ini identik dengan tidak melakukan hari raya atau hari-hari besar. Makanya di hari-hari besar kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri kita tidak boleh puasa. Nah, begitu juga hari kelahiran Rasulullah SAW, Rasul mengatakan dirinya berpuasa. Berarti kita tidak boleh menjadikan hari ini hari yang besar karena Rasul berpuasa, dan puasa tidak cocok dengan hari besar. Karena hari besar itu biasanya kita bergembira. Namun Rasulullah SAW berpuasa, dan ini poin juga yang terpenting. Berarti Rasulullah SAW seolah-olah mengingatkan kepada kita puasa pada hari ini bukan dijadikan hari-hari besar, karena hari besar tidak cocok dengan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya para ulama tidak satu pun yang mengatakan kapan Rasulullah lahir, dan tidak ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak satu pun, hanya mereka mengira-ngira. Tetapi yang pasti 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasul kita SAW, dan semua mereka sepakat kecuali sedikit saja. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Berarti tidak ada amalan khusus ya saat di tanggal 12 tersebut? Jadi di tanggal 12 Rabiul Awal ini sama dengan hari-hari yang lainnya, yaitu kita beribadah kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita berusaha mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu adalah bentuk kita cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khususnya tidak ada dikhususkan apa yang harus kita lakukan tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, karena kekhususan ibadah butuh kepada yang namanya argumen atau yang kita kenal dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Mufid insyaAllah ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita memanggil kepada ikhwan-ikhwan semuanya, kaum muslimin rahiman dan rahimakumullah, yang harus kita ketahui, kita semua bangga dan cinta dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah hadiah terbesar untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, dan kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Namun cinta kepada Rasulullah SAW adalah ibadah yang sangat mulia, dan cinta tersebut kepada Rasulullah SAW dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Rasulullah SAW tidak lain tidak bukan yaitu dengan berusaha mengamalkan, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Adapun hanya memperingati atau membuat hari-hari besar sekali dalam satu tahun, itu rasanya kurang cinta kita kepada Rasulullah SAW. Setiap hari kita belajar tentang sunnah Rasulullah, setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, setiap hari kita berusaha menerapkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan dan mempelajari sirah-sirah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini adalah kota Madinah, sama seperti malam-malam yang lainnya, dan tidak ada yang namanya istilah perayaan khusus pada malam 12 Rabiul Awal, karena memang apa kata Anas, malam tersebut atau hari tersebut adalah hari kota Madinah ini suram karena manusia yang termulia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.